Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam harmoni. Perkenalkan, saya Hasanuddin, NIM 18130310020. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan LKM ke-8, pengantar kewirausahaan. Langsung saja, yang nomor 1, buatlah bisnis plan. Bila Anda tempatnya sudah ada di Pasar Banyuasri Singaraja, bisnis apa yang Anda lakukan, jelaskan plan bisnis dengan model kanvas. Nah, di sini sudah dibuat model kanvas mengenai bisnis jasa desain kartu ucapan dan whiteboard animation video. Di sini ada key partnership. Key partnership-nya di sini ada marketplace seperti Fiverr, Upwork, freelance atau yang lainnya dan lain-lain. Kemudian ada editor atau desainer grafisnya. Nah, key partner ini merupakan yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif. Nah, di sini ada editor sama marketplace. Kemudian ada key activities atau kunci aktivitasnya nih. Di sini ada desainnya bisa sesuai dengan permintaan. Kemudian promosinya dilakukan secara daring dan luring atau dalam jaringan online dan luring atau offline luar jaringan. Kemudian juga bisa dilakukan revisi sampai sesuai. Jadi sesuai dengan permintaan si klien. Kemudian ada value proposition. Sini ada value proposition atau solusi apa yang ditawarkan ke konsumen. Ini solusi apa yang ditawarkan ke konsumen. Kemudian apa yang menarik dari solusinya. Nah, di sini solusi-solusi yang diberikan kepada konsumen yaitu desain kartunya ini dapat bisa dicetak, kemudian juga bisa berupa file, jadi bisa dicetak dalam bentuk cetak, bisa diberikan kepada orang yang ingin kita berikan ucapan, atau bisa berupa file, jadi bisa dikirim melalui sosial media atau email seperti itu. Nah, kemudian apabila membuat whiteboard animation video, ini videonya dalam berbagai format, jadi bisa MP4, bisa MPEG 4, bisa MKV dan lain sebagainya, dan FHD atau Full HD, Full High Dimension. Jadi dimensinya tinggi di sini ya, 1080 pixel. Kemudian yang ketiga di sini kartu dan video untuk ucapan hari raya. Di sini bisa berupa kartu atau video untuk ucapan hari raya, hari-hari penting lainnya dan sebagainya. Kemudian bisa diselesaikan paling cepat 24 jam dan bisa dilakukan custom order. Jadi nanti kita akan memberikan penawaran kepada klien, kepada konsumen. Nah, nanti konsumen itu bisa memberikan order secara custom. Jadi bisa memilih misalkan, oh ini bisa nggak dilakukan paling cepat 24 jam atau bisa nggak lebih cepat lagi gitu. Nanti bisa dilakukan penawaran-penawaran yang bersifat custom antara klien dan desainernya gitu. Kalau misalkan bisa disepakati, maka langsung dibuat. Nah, di sini juga ada customer relationship. Ada customer relationship ini bagaimana cara untuk berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen atau customer ya. Nah, di sini dengan cara memberikan diskon, memberikan beberapa sampel desain. Nah, jadi kan tadi di sini bisa ini kan custom order. Nah, disinilah memberikan sampel desain. Jadi diberikanlah sampel-sampel desainnya. Nanti customer akan memilih desain mana yang cocok kiranya. Kalau misalnya ternyata ada yang cocok dari salah satu itu, kemudian si klien atau customer ini ingin menambahkan dalam desain itu, misalkan, oh di sini diberikan warna ini atau di sini bisa diberikan hiasan ini. Nanti itu bisa dilakukan dengan cara custom order ini. Kemudian layanan konsumen fast response ya. Sini fast response. Jadi di sini adalah keunggulan kita juga untuk melayani customer atau konsumen, yaitu dengan cepat membalas. Kemudian ada penawaran ekstra. Nah, penawaran ekstra ini tadi yang telah saya sampaikan juga. Nah, di sini kan kami memberikan selesai paling cepat 24 jam. Nah, sini ada penawaran ekstra. Misalkan customer ini buru-buru, bisa nggak H-1, misalkan beberapa jam lagi harus selesai seperti itu. Nah, di sini
kami bisa melakukannya. Di sini kami bisa melakukannya yaitu dengan adanya penawaran ekstra. Tentu ini akan memberikan ekstra uang juga ya. Dengan ekstra dana yang dikeluarkan maka akan mendapatkan penawaran ekstra juga. Kemudian di sini ada customer segment. Customer segment ini siapa saja konsumennya. Nah, sini segmen konsumennya berasal dari masyarakat yang merayakan hari raya beragama. Jadi bisa sebagai ucapan untuk hari raya agama, misalkan seperti umat Islam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, atau hari raya yang lainnya. Kemudian di umat agama lain seperti hari raya Nyepi, hari raya Galungan, hari raya Kuningan, dan hari raya di agama-agama yang lainnya. Kemudian instansi terkait. Nah, instansi terkait ini misalkan ada kenaikan jabatan. Nah, di situ bisa diberikan kartu ucapan atau video whiteboard animation ini. Kemudian segmen selanjutnya itu ada masyarakat yang merayakan ulang tahun. Nah, jadi selain kartu ucapan dan whiteboard animation ini untuk sekedar mengucapkan selamat, juga bisa mengucapkan selamat ulang tahun ya. Nah, di sini juga pasti banyak masyarakat yang melaksanakan ulang tahun. Kemudian ya perayaan-perayaan yang ada. Tentunya perayaan yang ada ya semua perayaan yang ada, baik itu keagamaan, baik itu pemerintah atau hari raya nasional seperti itu. Hari nasional maksudnya. Kemudian key resources-nya. Key resources ini apa saja sumber yang harus dimiliki oleh perusahaan ya atau oleh bisnis ini. Pertama itu SDM-nya harus kreatif, jadi sumber daya manusianya itu harus kreatif, dan peralatan komputer. Peralatan komputer ini baik itu laptop, printer, terus untuk mendesain, scanner, dan lain sebagainya itu dibutuhkan. Nah, di sini masuklah ke peralatan komputer. Kemudian ada channelsnya. Channelsnya di sini dilakukan promosi secara daring, baik itu melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian di sini juga progres yang telah kami buat akan disampaikan kepada klien atau konsumen ya. Jadi konsumen bisa mengetahui progresnya sudah sampai sini, Kemudian apabila dalam progres tersebut, misalkan dalam progres itu ada revisi, maka klien bisa menyampaikan, mungkin di sini bisa diubah warna ini seperti itu. Jadi sebelum selesai itu sudah diketahui terlebih dahulu mana saja yang harus diperbaiki hingga nanti selesai. Makanya di sini value proposition-nya itu maksud saya di key activities-nya ini revisi sampai sesuai ya. Jadi harus disesuaikan sesuai dengan keinginan si klien. Kemudian di sini ada cost structure-nya. Cost structure ini biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bisnis ini, yaitu yang pertama pembelian peralatan komputer pasti ya. Kemudian biaya listrik karena ini menggunakan komputer, menggunakan yang lain-lain, itu akan memakan biaya listrik. Kemudian biaya internet. Kemudian biaya internet, gaji tim. Pastinya di sini karena kita menggunakan editor dan desainer juga membuat tim, maka harus ada gaji tim. Kemudian ada biaya perbaikan alat apabila alat-alatnya ada yang rusak. Kemudian revenue stream-nya jasa desain kartu ucapan untuk hari raya, jasa desain kartu ucapan hari nasional, jasa desain kartu ucapan selamat dan bela sungkawa, jasa desain kartu nama. Nah, jadi selain ucapan selamat atau yang lainnya, nah di sini bisa membuat kartu nama. Terus yang kelima di sini jasa pembuatan video whiteboard animation untuk hari raya nasional, ucapan selamat dan ucapan bela sungkawa. Dan yang keenam di sini jasa pembuatan video whiteboard animation undangan acara. Nah, karena di sini sekarang pandemi kan, keadaannya dalam keadaan pandemi, mungkin undangannya tidak bisa disebar secara bentuk fisik ya, tapi bisa disebar secara digital, yaitu menggunakan video atau menggunakan kartu ucapan filenya digital, pokoknya dalam bentuk digital. Itu bisa dikirim melalui sosial media atau dikirim melalui WhatsApp seperti itu. Nah, kemudian yang 7 itu bisa membuat
membuka jasa secara daring di berbagai marketplace. Nah, marketplace ini juga marketplace freelancer ya, untuk para pekerja bebas freelance. Nah, di sini ada contohnya fiverr.com dan lain-lain. Bisa Upwork, bisa freelance.co.id atau yang lainnya bisa. Selanjutnya, ceritakan juga sukses story sesuai dengan bisnis yang Anda sarankan. Nah, tadi saya menyarankan bisnis kartu ucapan ya kan. Di sini saya sampaikan sukses story dari 2 orang sahabat ya. Saya sampaikan terlebih dahulu. Teknologi yang kian berkembang membuat orang semakin mudah untuk berkomunikasi. Hal ini pun berdampak pada penyampaian ucapan yang kini jadi lebih mudah. Apabila dulu kartu ucapan dibeli untuk menyampaikan berbagai ucapan spesial, kini cukup dengan mengirim kata-kata atau pesan singkat melalui sosial media. Dan ucapan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah sampai kepada orang yang dituju. Momen yang spesial itu pun akhirnya terasa biasa saja karena ucapan yang dulu dikemas begitu bagusnya, kini hanya berbentuk rangkaian kata yang dikirim dengan pesan singkat melalui sosial media dengan mudah dan terkesan tak butuh usaha ekstra. 2 sahabat bernama Tania Larasati dan Maria Juliana berniat untuk mengembalikan momen tersebut dengan mencetuskan ide untuk membuat bisnis kartu ucapan dengan konsep pop art di bawah label Pop Your Heart. Bisnis yang dibangun ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat untuk kembali memaknai momen spesial yang mereka alami. Dengan modal awal sebuah printer seharga 5 juta rupiah, bisnis yang mereka bangun sejak tahun 2012 ini pun berjalan mulus, tidak tanggung-tanggung. Omsetnya hingga 80 juta rupiah mampu mereka kantongi setiap bulannya. Cukup besar untuk bisnis yang dirintis ini ya. Sebelumnya, Tania Larasati atau yang akrab disapa dengan Anya, ini hanya mempromosikan kartu ucapan hasil karyanya via sosial media Instagram. Tidak disangka peminatnya pun banyak dan pesanan yang masuk juga semakin mengalir. Ia pun akhirnya menggandeng Maria Juliana sebagai rekan bisnisnya. Nah, jadi awalnya Tania ini sendirian, tapi karena pesanannya makin banyak, jadi menggandeng atau mengajak Maria Juliana sebagai rekan bisnisnya. Nah, konsep pop art yang mereka kedepankan mengangkat kreasi buatan tangan atau handmade berbentuk 2 lapis kertas tertutup yang saat dibuka akan memunculkan efek 3 dimensi yang sangat menarik. Soal harga kartu ucapan karya Pop Your Heart ini dibanderol dari harga Rp75.000 hingga Rp1,5 juta. Selain berbentuk kertas, mereka pun menawarkan karya pop art berbentuk ucapan yang dikemas dalam bentuk bingkai. Untuk jenis ini, mereka membanderol dari harga Rp350.000 hingga Rp1,5 juta. Usaha yang mereka jalani tidak luput dari tantangannya tersendiri. Ketika ditanya, Maria mengaku tantangan terbesar justru datang dari konsumen yang ingin konsep yang bermacam-macam. Namun pada akhirnya mereka mampu memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Dibantu dengan 9 orang pegawai, Pop Your Heart kini semakin lebar mengepakkan sayap bisnisnya. Terbukti, produk kartu ucapannya pun kini sekarang sudah mampu didapat di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Nah, di sini saya memiliki ide untuk membangun bisnis untuk menjawab tantangan tadi kan di sini bahwa konsumen itu ingin konsep yang bermacam-macam. Jadi kami tadi telah sampaikan bahwa kami akan membangun sebuah bisnis yang sesuai dengan kemauan klien atau konsumen. Jadi custom order bisa, kemudian sesuai dengan keinginannya, kemudian juga pelayanannya cepat, pelayanannya fast response. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kesalahan mengeja, kesalahan membaca, kesalahan penulisan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.